Selamat sore semuanya, kami dari kelompok 5 akan menyajikan hasil dari diskusi kami mengenai teks akademik dalam berbagai genre makro. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM yang telah membimbing kami dalam proses pembuatan video dan yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini saya bersama kelompok saya, yaitu saya sendiri, Sania Angelina Tobing, dan teman saya, Maria Magdalena Borisitanggang, dan Dionysius Simamora. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas, kita harus mengetahui dulu apa itu teks akademik. Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik juga memiliki ciri-ciri yang pertama sederhana, yang kedua padat, yang ketiga objektif, yang keempat istilah teknis, yang kelima faktual, yang keenam taksonomik dan abstrak, dan yang terakhir adalah monologis. Lalu apa itu genre makro? Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah teks secara keseluruhan. Secara sederhana, genre makro adalah jenis teks yang mencakup sebuah jenis teks. Contohnya ulasan buku, laporan penelitian, laporan praktikum, artikel, dan skripsi. Sedangkan genre mikro adalah genre tunggal yang berdiri sendiri. Contohnya teks deskripsi, teks diskusi, teks eksplanasi, dan teks eksposisi. Genre makro juga memiliki karakteristik khusus, yaitu seperti struktur yang terdefinisi dengan jelas, penggunaan bahasa formal, dan konsistensi dalam penyajian informasi. Selanjutnya, tujuan penggunaan genre makro. Penggunaan genre makro dalam teks akademik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi ilmiah, menyampaikan informasi dan mendukung proses pemahaman ilmiah. Beberapa jenis teks akademik genre makro, di antaranya ulasan buku, laporan, artikel ilmiah, proposal. Selanjutnya, ulasan buku. Secara umum, buku terbagi menjadi dua, yakni buku referensi dan buku ajar. Buku referensi difungsikan sebagai bahan rujukan saat membuat karya tulis ilmiah. Mengulas buku bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Mengulas buku ialah mengkritik sebuah buku. Hal tersebut diperlukan saat membuat proposal, penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Proposal adalah susunan rencana penelitian atau kegiatan. Proposal penelitian bisa digunakan dalam lingkungan akademik yang kemudian akan menjadi skripsi, tesis, ataupun disertasi. Proposal kegiatan disusun biasanya digunakan untuk mendapatkan suatu perizinan atau permohonan dana bantuan suatu kegiatan. Laporan adalah bentuk menyampaikan informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan juga bisa bermacam-macam isinya, tergantung kebutuhan, mulai dari informasi berita, keterangan, pemberitahuan, hingga pertanggungjawaban. Artikel ilmiah adalah tulisan yang menghasilkan penelitian atau kajian ilmiah. Biasanya, artikel ini mengikuti struktur tertentu seperti pengetahuan, metodologi, hasil, dan pembahasan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan temuan kepada komunitas ilmiah dan bisa dipublikasikan di jurnal akademik.